Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lestari dari kelas IF 201 PJJ Informatika dengan NIM 240401010285. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep diri atau self concept. Konsep diri memiliki berbagai arti dari para ahli terkemuka. Konsep diri memiliki 3 komponen, yaitu konsep perseptual, konseptual, dan attitudinal. Selain komponen, konsep diri juga memiliki 3 bagian utama, ialah self-ideal, self-image, self-esteem. Secara umum, sejumlah ahli menyebutkan 3 dimensi konsep diri. Misalnya menyebutkan dimensi utama dari konsep diri, yaitu dimensi pengetahuan, pengharapan, dan penilaian. Komponen self-concept ini dimulai terbentuk dan berkembang pada individu sejak masa kanak-kanak. Individu mempunyai konsep positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan individu yang mempunyai self-concept negatif. Dari konsep diri ini dapat membantu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Ada beberapa faktor juga yang dapat memengaruhi konsep diri, contohnya kegagalan, overthinking, dan depresi. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku salah satunya mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Definisi konsep diri yaitu mengetahui lebih dahulu dari kita bagaimana watak saya, apa yang membuat saya bahagia serta sedih, dan masih banyak hal lain. Dari definisi konsep diri yang sangat berguna mengetahui tentang diri kita pribadi. Contohnya, siapakah diri saya? Saya adalah Zahra Lestari, seorang karyawan swasta dari perusahaan yang lumayan terkenal di bidangnya. Dan sekarang saya sedang menjalani sebagai mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Ada beberapa konsep diri saya yang positif dan ada juga yang negatif. Contoh konsep diri saya beberapa yang positif. Memiliki beberapa konsep yang sedang saya jalankan dalam waktu kedepannya, yaitu memiliki beberapa goals yang sedang saya susun, kemudian mencapainya satu persatu, mengevaluasi beberapa error yang terjadi dalam pelaksanaannya, dan memecahkan masalah, serta mencari solusi kedepannya agar tidak terjadi hal yang serupa terulang lagi. Apa aja sih hal-hal yang saya tidak sukai dan saya sukai? Ada beberapa hal yang saya sukai, yaitu membaca serta menulis. Motivasi ketika saya sedang memiliki waktu kosong atau luang yaitu adalah memikirkan suatu rangkaian kata yang terurai dalam tulisan atau goresan tinta. Hal yang tidak saya sukai yaitu terlalu berlarut-larut memikirkan suatu masalah yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Lalu, siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya? Orang yang berpengaruh terhadap kehidupan saya yang pertama adalah kedua orang tua saya yang terus memberikan motivasi serta dukungan kepada saya. Kedua, ada beberapa orang terdekat saya, dan ketiga ada teman-teman kantor saya. Dan konsep diri saya yang negatif yaitu kurangnya dalam memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya dan terkadang terlalu santai terhadap waktu. Orang yang saya kagumi itu siapa dan mengapa? Tentunya yang pertama kedua orang tua saya, karena selain memberikan dampak positif kepada saya sehingga saya besar sampai sekarang, tidak ada hal-hal yang bisa mereka berikan lagi selain kasih sayang dan ridhonya. Nah, definisi konsep diri juga merupakan termasuk dalam mengelola diri kita lebih dalam lagi. Konsep diri merupakan sebuah gambaran umum mengenai diri kita sendiri terkait potensi dan identitas seseorang yang dapat dipahami melalui komponen dari konsep diri. Adapun konsep diri yaitu gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Karakteristik konsep diri atau self-concept. Individu mempunyai self-concept positif, akan tetapi menutup kemungkinan
individu yang mempunyai self-concept negatif. Self-concept negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan melebih-lebihkan yang ada pada dirinya. Pentingnya self-concept untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk diri sendiri, memaksimalkan potensi diri, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuannya, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah, dan memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Sekian penjelasan saya tentang tema self-concept atau konsep diri. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.